Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika. Dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Donai pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Dan kita malam ini akan membahas tentang materi kualifikasi Alkitab kepemimpinan pertama yang akan dan temanya adalah pemimpin harus lebih dari yang dipimpin. Dan ini akan dibawakan oleh seperti biasa Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena pada malam ini kembali kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat di kelas Sema Adonai untuk kembali belajar kebenaran firman. Ya Bapa, biarlah kiranya dalam kelas pembelajaran ini selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu bagi kami. Dan berkati saya ya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu memimpin kelas pembelajaran ini dan melakukan tugas saya dengan baik dari awal hingga akhir. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, mampukan mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati internet dan perangkat-perangkat yang kami pakai saat ini Tuhan, sehingga internet dan perangkat kami tidak mengalami kendala satupun selama pembelajaran ini berlangsung. Dan berkatilah juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu ini Pastor Setio, urapi setiap perkataannya ya Tuhan, dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Pastor Setio mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang berada dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube, ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu, siapkan hati dan pikiran kami. Dan berikan juga kami hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami tangkap, kami pelajari malam ini dari penjelasan Pastor Setio tentang kebenaran firman-Mu, mampu kami mendapatkan pengertian yang benar, yang baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikanlah firman ini di dalam hati dan pikiran kami, jadikanlah rema Tuhan di dalam diri kami, sehingga kami selalu mampu mengingatnya Tuhan, dan kami mampu memberitakan, mengajarkannya kepada sesama kami, dan terlebih lagi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu dan di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami ya. Bapak Ibu dipersilakan, operator. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Prata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Prata 2, Magister Teologi SDT Baptis Bandung. Prata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SDT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis: buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom, Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman,
Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik. Terima kasih untuk operator kami yang sudah menayangkan profil dari narasumber kami ya. Sekarang saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam, Pastor Setio. Shalom, Shalom. Ibu Aling, apakah suara saya terdengar? Terdengar, tapi ya sudah Pak. Kak, kameranya juga Baik. sudah terlihat ya. Bagaimana Ya, Pastor saya kabarnya? kabar saya baik, tetapi kayaknya internetnya yang kurang bagus ya. Ya. Iya Pak. Baik, kalau Pastor kalau misalnya berat ininya internetnya lagi ini boleh off cam Pastor. Silakan. Ya. Baik. Sebentar ya, saya untuk coba mengalihkan jaringan dulu karena ini ternyata seperti ini keadaannya. Ya, bisa kami tunggu. Baik. Saya Tunggu ya Bapak Ibu sebentar. Halo Ibu Aling, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, sudah Pak, sudah terdengar. Baik. Sudah bagus. Ya. Terima kasih. Ya. Ini saya memang mengalami masalah ya di Bogor ini. Saya harap ada kebaikan dari Tuhan untuk jaringan internet pada saat kita Baik, saya akan langsung saja ya Bu Aling. Ya, baik. Untuk menghemat. Silakan Pastor. Iya, untuk memaparkan pengajaran. Baik. Sebentar saya itukan dulu. Teman-teman sekalian, kita ada di sesi yang bertemakan kualifikasi Alkitabiah kepemimpinan Kristen. Yang pertama itu adalah seorang pemimpin harus lebih dari orang yang dipimpin. Ya, seorang pemimpin harus lebih dari orang yang dipimpin. Nah, saya ingatkan kembali bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh, ya. Kepemimpinan itu adalah pengaruh, dan oleh sebab itu, maka kualifikasi yang pertama itu adalah seorang pemimpin harus lebih dari orang yang dipimpin. Nah, untuk dasar Alkitabnya adalah 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Kemudian Titus pasal 1 ayat yang ke-6, yakni orang-orang yang tak bercacat. Lalu Titus 1 ayat yang ke-7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Nah, mari kita mengulik atau kita spill tentang kebenaran ini. Nah, seorang pemimpin itu dan juga etika, karena dia harus bisa untuk menjadi teladan. Ya, kehidupannya harus bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, itu sebabnya mengapa tadi dikatakan dia tidak boleh bercacat. Ya, dia nggak boleh ada di standar yang di bawah dari orang-orang yang dipimpin. Nah, seorang pemimpin, jadi dalam pengertian seperti ini, karena dia punya tanggung jawab dan akuntabilitas, ya, dia harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Seorang pemimpin harus mampu untuk menjelaskan dan juga untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada orang-orang yang dipimpin. Ini kualitas-kualitas yang harus ada bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk mengajar dan membimbing. Mengapa? Ya, karena dia harus mampu untuk mentransfer pengetahuan
ya, mampu untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya itu kepada eh, jalan dan standar yang dikehendaki, ya. Dan kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki keterampilan interpersonal. Dia harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Dia juga harus mampu untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang yang dipimpinnya. Sebab kepemimpinan itu berbicara tentang tim. Ya. Seorang pemimpin tidak akan pernah dia bekerja sendiri. Dia bukan seorang single fighter. Kalau dia seorang single fighter, maka dia bukanlah pemimpin. Ya. Kemudian itu mencakup pengertian dari ayat-ayat tersebut, itu juga mencakup tentang kedisiplinan dan juga pengendalian diri. Ya, seorang pemimpin harus mampu untuk mengatur emosi dan tindakan agar tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Ya. Seorang pemimpin dalam kualitas yang seperti dinyatakan oleh Timotius dan Titus tadi itu, dia haruslah seorang pelayan dan dia harus seorang yang memiliki kerendahan hati. Dia harus memiliki visi yang jelas, yang mampu untuk memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan dia untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah, jadi dasar dari Alkitab tadi itu memberikan kepada kita banyak arahan atau banyak gambaran yang kualitas itu harus ada, yang mencakup tentang moralitas, mencakup tentang etika, mencakup tentang rasa tanggung jawab yang dia miliki, dan juga mencakup hal-hal lain seperti tentang hubungan. Ya, dia harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik, mampu untuk membangun sebuah hubungan yang sehat. Nah, dari Full Life Bible Study kita bisa mendapatkan pengertian dari 1 Timotius 3 ayat yang kedua itu tentang seorang calon penilik jemaat itu tidak bercacat. Ya, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata anepilentos itu secara harfiah berarti bukan untuk dipegang. Hal ini berhubungan dengan perilaku yang sudah terbukti benar, yang tidak bercacat dalam kehidupan pernikahannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan sosialnya, dan juga di dalam usahanya. Seorang pemimpin harus memiliki reputasi yang tidak bercela, baik itu di hadapan orang-orang yang ada di lingkungan kepemimpinan dia maupun yang berada di luar gereja. Ya, karena ini konteksnya adalah konteks kepemimpinan jemaat. Tetapi nilai-nilai itu bisa merupakan nilai-nilai yang bersifat universal. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa seorang pemimpin itu harus seseorang yang lebih dari orang yang dipimpin, maka pertanyaannya adalah dalam hal apa dia harus lebih? Ya, dalam hal apa harus lebih? Nah, kalau kita melihat dari teladan Tuhan Yesus dan pengajaran Tuhan Yesus, maka lebih dari orang-orang yang dipimpin itu adalah lebih dalam hal tentu kesalehan, ya, dan juga kerohanian. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jelas di situ Tuhan menetapkan sebuah standar kerohanian dan kesalehan yang lebih. Ya, lebih. Ya. Kalau ini bicara tentang masuk ke dalam kerajaan surga, distandarkan lebih daripada orang-orang Farisi. Apalagi di dalam kepemimpinan. Ya. Seorang pemimpin harus memiliki kesalehan dan kerohanian lebih daripada orang-orang yang dipimpinnya. Kalau kita melihat kepada khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ya, dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48 itu, Tuhan Yesus juga menjabarkan tentang standar hidup yang lebih daripada
standar hidup masyarakat umum atau bahkan masyarakat agama secara umum. Jadi jelas kalau kita belajar dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang kepemimpinan, maka sudah pasti bahwa seorang pemimpin itu harus lebih daripada orang yang dipimpinnya. Kemudian lebih dalam hal iman, ya tentu saja. Ya. Iman sesuatu yang sangat diperlukan, yang sesuatu yang sangat penting. Ya. Maka seorang pemimpin tidak boleh memiliki standar iman yang lebih rendah daripada orang-orang yang dipimpin. Seorang pemimpin justru harus bisa menunjukkan kualitas iman yang tinggi, ya, dan membawa orang-orang yang dipimpinnya itu kepada standar iman yang tinggi itu. Nah, jadi dalam iman pun juga seorang pemimpin harus lebih besar imannya daripada orang-orang yang dipimpin. Apalagi kepemimpinan itu memiliki aspek tentang tujuan, ya, tentang visi, tentang sesuatu yang lebih yang ingin dicapai, yang lebih besar daripada yang selama ini mereka jalani. Seorang pemimpin tidak boleh cuma hanya menjalankan tugas atau fungsi kepemimpinan saja, tapi dia harus bisa membawa organisasi atau orang-orang yang dipimpin itu kepada level yang lebih tinggi lagi. Nah, oleh sebab itu, iman itu sangat diperlukan. Dan kalau kita belajar sekarang dari Paulus, Paulus itu seorang yang sangat menarik di dalam kepemimpinan. Kita bisa belajar banyak dari beliau. Nah, seorang pemimpin harus lebih di dalam kualitas. Ya. Di dalam kualitas. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini adalah merupakan nasihat Paulus kepada Timotius. Timotius memang masih muda, ya, dan dia diberi kepercayaan oleh Paulus untuk menggembalakan jemaat. Nah, dalam rangka mendorong, menasihati, dan mengajar Timotius bahwa Timotius engkau seorang yang sekarang posisimu sebagai pemimpin di lingkungan jemaatmu itu, maka dia berkata bahwa orang nggak boleh menganggap engkau lebih rendah daripada mereka hanya gara-gara usiamu itu lebih muda. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya harus kamu bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya, baik itu di dalam perkataan, baik itu di dalam tingkah laku, itu juga di dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan juga di dalam kesucianmu. Nah, di sini Paulus berbicara tentang kualitas. Ya, tentang kualitas. Ya, kualitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu harus lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kemudian seorang pemimpin harus lebih dalam kemampuan untuk berpikir, ya, dalam kemampuan untuk berpikir, ya, dan juga dalam wawasan tentunya. Di 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jelas sekali bahwa dalam kemampuan untuk berpikir, dalam kemampuan untuk mengenali sesuatu masalah, dalam kemampuan untuk wawasan, ya, dalam kemampuan untuk memahami sesuatu, itu seorang pemimpin harus lebih daripada orang-orang yang dipimpin. Ya. Ketika Paulus berkata bahwa tetapi kami memiliki pikiran Kristus itu, ini konteksnya karena gereja, konteksnya karena jemaat.
Maka seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan Alkitab yang lebih mendalam daripada jemaat yang dipimpinnya. Kalau kita ambil ini secara universal, maka seorang pemimpin harus memiliki pikiran dan wawasan yang lebih daripada orang-orang yang dipimpin. Itu sebabnya mengapa orang mau dipimpin oleh seseorang. Kepemimpinan seseorang mengapa memiliki pengaruh dalam sekelompok orang, karena mereka ikhlas dipimpin sebab mereka melihat para pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dalam berpikir dan kemampuan lebih dalam wawasan. Itu sebabnya seringkali saya mengingatkan untuk pentingnya kita mampu menganalisa misalnya sesuatu masalah, atau kita mampu untuk mengidentifikasi masalah ketika terjadi sebuah masalah, ya, karena seorang pemimpin harus mampu untuk membawa pikiran orang-orang yang dipimpinnya itu kepada cara berpikir yang baik, yang sehat, yang tepat, melihat dari berbagai sudut pandang, nggak cuma dari satu sudut pandang saja, untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dari sebuah masalah. Ya, lalu kemudian dengan wawasan yang luas yang dimilikinya bisa membawa orang-orang yang dipimpinnya itu sampai kepada titik di mana mereka melihat sebuah masalah itu memiliki jalan keluar. Ya. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 18 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ini kita nggak membahas tentang bahasa roh, ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus itu tetap memposisikan dirinya itu lebih daripada orang-orang yang dipimpin. Kalau kita memahami apa yang menjadi perbincangan di 1 Korintus pasal 14 itu, ya, jemaat sedang mempercakapkan tentang salah satunya adalah karunia Roh Kudus, dan salah satunya adalah bahasa roh. Ya. Dan mungkin di masa itu ada sebuah perdebatan atau sebuah anggapan kalau seorang Kristen berbahasa roh maka dia memiliki level rohani yang lebih daripada orang-orang yang tidak berbahasa roh. Ya mungkin ada semacam perbincangan yang seperti itu atau perdebatan seperti itu. Ya, seperti yang kita juga pernah alami. Ya mungkin sekitar tahun 90-an atau tahun 80-90-an itu pernah terjadi di gereja-gereja di Indonesia ini, perbincangan atau perdebatan seperti ini. Ya. Nah, menanggapi hal ini, Paulus berkata bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya itu suka bercanda dengan teman-teman saya dari baptis, ya. Karena kadang-kadang saya menyayangkan cara menjawab teman-teman saya, hamba Tuhan baptis yang baik. Ketika ditanya tentang bahasa roh, mereka memberi jawaban yang menurut saya kurang pas, ya. Seperti misalnya mereka, oh kalau saya bahasa roh, saya nggak bisa begitu. Dan saya menyayangkan karena saya nggak pernah ditanya. Kalau saya ditanya oleh orang yang mengagung-agungkan bahasa roh, misalnya, Pak Setio, apakah Bapak berbahasa roh? Saya akan bertanya, kamu mau bahasa roh model apa yang saya nggak bisa? Mau model kayak apapun saya bisa. Bagian mana yang sulit dari bahasa roh itu? Ya, ini kita tangkap tangkap spiritnya bahwa Paulus memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih. Ya kalian ngomongin tentang bahasa roh, aku lebih berbahasa rohnya, aku bisa berbahasa roh itu lebih daripada kamu semua.
walaupun tidak ada indikasi di dalam Alkitab bahwa Paulus mempraktekkan bahasa roh, tapi kita lihat bahwa sikap dia, ya, percaya diri dia, ya, pengetahuan dia, wawasan dia itu lebih daripada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, lalu kemudian bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan wawasan dan kemampuan berpikir kita. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah quotes ya yang berkata seperti ini. Ini sebuah nasihat yang bijak. Akan menjadi apa kita 5 tahun lagi itu ditentukan oleh apa yang kita baca dan siapa yang kita ajak bergaul. Ya. Akan menjadi apa kita 5 tahun lagi itu ditentukan oleh apa yang kita baca dan siapa yang kita ajak bergaul. Jadi dua hal ini sangat penting, ya. Apa yang kita baca, buku yang kita baca, dan siapa yang kita jadikan teman kita atau circle kita. Nah, itu akan menentukan posisi kita di 5 tahun ke depan. Apakah kita tetap sama saja seperti sekarang ini, atau bahkan lebih turun, atau kita semakin naik level kita, semakin kita dibawa pada level yang lebih tinggi. Nah, jadi bagaimana cara kita meningkatkan wawasan dan kemampuan berpikir kita itu? Bacalah buku-buku yang bermutu, ya, bacalah buku-buku yang bermutu. Zaman dulu ketika saya masih SMP, tahun 80-an, itu zamannya koran, ya, zamannya koran. Ini sesuatu yang generasi milenial atau generasi Z nggak akan pernah bisa membayangkan atau tidak bisa, karena nggak pernah menemukan situasi ini. Jadi zamannya koran pada waktu itu, ya, karena saya sekolah di sekolah negeri, ya, teman-teman sekalian, saya berasal dari keluarga yang sederhana sehingga orang tua saya hanya bisa menyekolahkan saya di sekolah negeri, bukan di sekolah swasta yang bagus, ya, sekolah negeri. Nah, karena sekolah saya di sekolah negeri, maka kelihatan sekali koran yang dibaca. Ya, ayah saya itu berlangganan koran Kompas dan Sinar Harapan, ya, pada waktu itu. Terus kemudian kalau majalah itu majalah Tempo, lalu kemudian ada Intisari, kadang-kadang Reader's Digest, ya. Itu yang selalu ada di rumah. Tapi teman-teman saya itu banyak banget yang korannya pada waktu itu lampu merah, ya. Lampu merah itu semacam pos kota tapi lebih parah daripada pos kota. Ya, isi beritanya itu tentang perkosaan, ada penjambretan, ada penodongan, pembunuhan, ya, cuman berita-berita yang semacam itu. Dan saya punya teman-teman itu asik mereka ketika membicarakan tentang koran yang namanya lampu merah itu. Nggak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak. Bahkan pos kota pun saya juga tidak tahu masih terbit atau tidak. Nah, kelihatan sekali bahwa dari apa yang dibaca itu, 5 tahun ke depan itu bisa diprediksikan menjadi seperti apa. Nggak mungkin orang itu akan menjadi pintar, berwawasan yang tinggi kalau yang dibaca itu hal-hal yang semacam itu. Nah, orang yang kita ajak bergaul pun juga demikian. Ya, siapa yang kita jadikan teman kita, yang kita banyak menghabiskan waktu dengan mereka itu akan menentukan kita nanti akan menjadi orang yang lebih baik atau lebih maju atau tidak. Nah, oleh sebab itu, nasihatnya adalah kita perlu untuk membangun hubungan dengan sebanyak mungkin orang, terutama
orang-orang yang berada di atas kita. Ya, itu. Jadi nasihatnya, bangun hubungan sebanyak mungkin dengan orang-orang yang terutama adalah orang-orang yang secara level berada di atas kita. Karena orang-orang seperti inilah yang akan menarik kita ke atas. Ya, jangan banyak habiskan waktu kita dengan orang yang pengangguran, ya, yang selalu anytime kita ajak ketemu bisa gitu. Jangan, orang yang seperti itu orang yang tidak akan pernah kemana-mana dalam kehidupan ini. Ya. Kemudian membangun pribadi yang unggul. Nah, sekarang tentu seorang pemimpin harus seseorang yang secara kepribadian itu, secara personality itu dia harus lebih unggul daripada orang-orang yang dipimpinnya. Maka dalam rangka untuk memposisikan diri atau membangun diri menjadi seorang yang lebih daripada orang yang kita pimpin, kita juga perlu memperhatikan aspek penampilan, ya, aspek penampilan. Kalau misalkan kita akan hadir dalam sebuah event atau acara, ya, kita perlu bertanya tentang dress code atau kita perlu mengecek tentang dress code di mana kita akan hadir di acara itu. Ya, kita tidak boleh salah saltum, salah kostum. Nah, kalau kita ragu harus berpakaian seperti apa, nasihatnya yang terbaik adalah lebih baik kita overdress daripada kita berpakaian kurang dari yang diharapkan. Ya, saya punya pengalaman beberapa minggu yang lalu, ketika saya pergi ke Semarang atas undangan untuk sebuah acara yang besar, peresmian gedung gereja yang baru, gereja di desa tapi dibangun dengan begitu megahnya luar biasa. Saya sendiri juga merasa kagum, gereja itu berkembang dengan dahsyat, tetapi waktunya adalah minggu sore. Sehingga minggu pagi saya bisa menggunakan itu ke gereja yang lain. Maka saya hadir ke gereja teman saya. Saya diminta berkhotbah di sana. Kemudian saya menyiapkan diri, karena saya tidak tahu harus berpakaian apa. Saya pakai pakaian resmi, jas, tapi dasi saya simpan terlebih dahulu. Ya, baru akan saya pakai rencananya ketika saya ada di gereja itu. Lalu saya dijemput oleh teman saya di depan hotel. Kami akan berangkat bersama-sama. Ya, dia dengan mobilnya, saya dengan mobil saya. Nah, ketika teman saya itu muncul, ya, dia berpakaian kasual sekali, ya, baju kotak-kotak, celana jeans hitam, lalu dengan sepatu sneakers. Nah, ketika sampai di gereja, saya bertanya, dia menjelaskan terlebih dahulu bahwa dia setiap minggu itu berkhotbah dengan pakaian yang kasual, ya, pakaian yang santai. Hanya minggu pertama saja dia akan berpakaian yang resmi, karena dia akan memimpin perjamuan Tuhan. Nah, saya berarti overdress, ya, saya berarti overdress. Lalu saya berkata kepada teman saya, oke, kalau begitu saya nggak akan pakai dasi, dan jas saya lepas, lalu kemudian kemeja yang saya pakai itu saya gulung seperti Pak Jokowi, seperti itu. It's okay. Saya fleksibel dalam berpakaian. Ya. Jadi, kalau kita ragu, kalau kita tidak tahu harus berpakaian apa, kita nggak memungkinkan untuk bertanya dress code-nya apa, kita lebih baik overdress daripada kita ada di standar yang kurang. Tanggal 1 Oktober yang lalu saya diminta untuk menghadiri pelantikan DPR RI dan DPD di
di gedung DPR MPR. Ya. Saya hadir karena salah satu anggota DPD itu kami doakan pada saat dia memberitahukan akan ikut pemilihan anggota legislatif dan akhirnya menang, sehingga kami diminta untuk datang mendampingi beliau dalam acara itu, dalam pelantikan itu. Nah, ketika saya datang ke sana, itu ternyata ada orang lain, ya mungkin dari kerabat dia, dari saudara dia. Lalu kami berjalan bersama-sama dan orang ini kaget. Wih, ternyata semua yang datang itu dengan pakaian profesional. Ya, awalnya saya nggak terlalu menanggapi. Tapi kemudian saya secara tidak sengaja itu melihat ke bagian kaki dia. Dia ternyata pakai sandal. Gila betul. Datang ke acara pelantikan anggota DPR MPR itu, dia pakai sandal. Dan dia merasa minder gara-gara itu. Ya, saya nggak pernah berhubungan dengan dia, tapi semacam itu pun bahkan bisa terjadi. Ya, bahkan bisa terjadi. Nah, kemudian dalam penampilan, pemimpin itu harus mengharamkan berpenampilan kusam. Ya, harus bersih. Ya, harus bright, ya, bersinar. Harus selalu siap dengan pakaian cadangan, ya, harus selalu siap dengan pakaian cadangan. Saya menasihati adik saya ketika dia akan berangkat kerja, saya bilang, kamu sudah siap dengan pakaian cadangan? Itu harus, ya. Dan dia bilang, saya siap. Itu. Ternyata malam itu dia tidak pulang. Ya. Malam itu dia harus stay di hotel karena nggak memungkinkan untuk pulang untuk besoknya lanjut dalam pekerjaannya. Dan bersyukur saya sudah mengingatkan dia. Jadi dalam event apapun, ya, seorang pemimpin itu dalam pakaian pun harus selalu ada pakaian cadangan. Saya bersyukur. Dulu saya punya rektor itu mengajar saya. Dia beritahu saya, setiap manapun saya pergi menghadiri sebuah acara, saya selalu membawa pakaian cadangan di mobil saya. Mengapa? Sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Saya ambil kopi, dicangkir, lalu secara tidak sengaja kopi itu tumpah terus mengenai baju. Kan nggak mungkin. Kita dalam pertemuan yang penting, baju kita seperti itu. Jadi selalu harus ada pakaian cadangan. Kemudian tentang rambut harus selalu rapi dan postur tubuh itu harus baik. Jangan membungkuk, berdiri dengan tegap tapi rileks, percaya diri, ya, percaya diri. Nah, kemudian seorang pemimpin juga harus memperhatikan tentang aksesoris yang dipakainya. Ya, kalau pria, aksesoris wajib itu jam tangan, lalu kemudian sepatu, lalu kemudian gesper. Nah, itu diperhatikan, ya, diperhatikan. Kelihatannya nggak penting, tapi itu penting karena dari penampilan seseorang, orang lain akan menakar kualitas kita. Ya. Kalau ada ballpoint yang bagus, ya, kalau harus ngantongin ballpoint, maksud saya, kantongi ballpoint yang pantas untuk dilihat oleh orang. Ya, jangan ballpoint dari plastik itu dikantongin. Itu kalau terpaksa harus ngantongin ballpoint itu. Kalau aksesoris wajib wanita, ya itu ditambah dengan tas dari yang saya sebutkan tadi. Ya, tas itu harus cukup baik, ya, cukup baik untuk, karena itu sesuatu yang, apapun sesuatu yang terlihat itu harus sesuatu yang cukup baik keadaannya. Kemudian dengan aroma badan, ya, jangan sampai seorang pemimpin itu aromanya natural, ya, bau keringat. Jangan, ya, harus menggunakan parfum dengan baik, ya, parfum dengan benar, ya.
Oleh sebab itu, nasihatnya kita harus menemukan parfum yang paling tepat untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian pemimpin di meja makan. Ya, teman-teman, waktu saya menjadi ketua STT, saya mengajarkan tentang table manners, ya, tata cara makan. Saya entah bagaimana di banyak STT itu tidak dianggap ini sebagai sesuatu yang penting. Baik ketika saya sekolah di Semarang, di Bandung, maupun di tempat yang lain, ya, di tempat yang lain. Dan saya perhatikan di banyak tempat itu nggak dianggap penting. Kenapa nggak dimasukkan ke bagian yang harus wajib mahasiswa itu belajar? Sebab mereka itu adalah seorang pemimpin. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, saya punya anak angkat itu Gilbert, adalah orang Papua dari pegunungan. Ya. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia seorang gembala sidang, ya sekota dengan saya. Terus kemudian saya lihatkan videonya Gilbert itu makan pakai sumpit, makan nasi pakai sumpit. Ya kalau makan di makanan Jepang kan pakai sumpit. Ya. Nah, karena itu hamba Tuhan ini cerita ke saya, ya cerita ke saya pengalaman yang harusnya nggak boleh terjadi bagi seorang pemimpin. Jadi dia cerita bahwa dia bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain diundang ke rumahnya Bapak Michael Hartono, pemilik perusahaan rokok Jarum. Ya. Kita semua tahu bahwa beliau adalah orang yang baik hati, mengasihi Tuhan, dan termasuk daftar orang yang terkaya di Indonesia. Ya. Kemudian dia cerita, lalu diajak makan bersama-sama, dan makannya itu ya nasi yang kemudian hanya disediakan sumpit. Dia keringat dingin, lalu nggak berani makan. Sebenarnya dia lapar, lalu dia bilang, maaf saya sudah makan, saya sudah terlalu kenyang, dan saya izinkan untuk tidak ikut makan. Pulang dari itu dia merasa malu sekali, karena dia tidak tahu harus bagaimana makan menggunakan sumpit. Maka waktu saya mengajar kepemimpinan itu, saya mengajarkan juga tentang tata cara makan. Ya, tata cara makan. Nah, mengapa etika makanan itu penting bagi seorang pemimpin? Karena itu menciptakan citra yang positif. Menciptakan citra yang positif. Seorang pemimpin yang memiliki etika makan yang baik akan dipandang sebagai pemimpin yang profesional serta dapat dipercaya. Ya. Kemudian media makan itu sangat efektif untuk membangun hubungan. Ya, sangat efektif untuk membangun hubungan. Banyak hal bisa dibicarakan dan itu menjadi enak dibicarakan ketika sambil makan bersama-sama. Ya, makan bersama itu merupakan sebuah momen untuk berinteraksi secara menyenangkan, dan kalau itu memang positif dan kalau itu memang dilakukan dengan baik, maka itu akan memperkuat ikatan antar individu. Kemudian itu juga menunjukkan rasa hormat, ya. Menghormati orang lain melalui cara kita makan itu akan mendatangkan penghargaan. Ya. Jadi seorang pemimpin harus belajar tentang tata cara makan dengan baik, etika makan dengan baik, dan penting karena untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Etika makan yang baik dapat menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan,
pada saat kita makan, baik dalam konteks formal maupun dalam konteks informal. Nah, karena itu kita juga perlu melihat pada sesi ini tentang prinsip dasar etika makan. Ya, yang pertama persiapan sebelum makan, kebersihan diri. Ya, ini bagian yang penting. Lalu kemudian pakaian yang layak. Ya, dalam konteks bisnis, berpakaian rapi dan profesional itu sangat penting. Ya. Ingat bahwa pakaian itu cara kita berpakaian itu akan ditakar orang. Apakah kita seorang yang profesional, apakah kita seorang yang rajin, apakah kita seorang yang teliti, apakah kita seorang yang terlalu selebor, ya. Itu kelihatan dari cara kita berpakaian. Pada saat makan, saat kita menunggu sebelum makan, ya ada etikanya. Ya, kita tunggu sampai semua orang mendapatkan makanan sebelum memulai makan. Ya, jadi jangan berebut dan jangan mau menjadi orang yang paling pertama gercep untuk mengambil makanan. Itu tidak bagus. Ya, termasuk bagaimana kita menggunakan alat makan dengan baik, dengan benar, dan berbicara dengan sopan pada saat momen kita makan bersama-sama. Karena makan bersama itu seringkali menjadi media untuk kita memperbincangkan sesuatu atau membangun sebuah hubungan yang lebih akrab, yang lebih dekat, yang lebih menyenangkan. Ya, kadang-kadang di dalam acara makan itu ada semacam media untuk kita saling mengecek apakah kita itu sefrekuensi atau tidak. Kemudian kita juga harus memperhatikan sikap selama makan. Kita tidak boleh mengganggu orang lain, baik lewat suara, kata-kata kita, maupun lewat gerakan-gerakan kita. Maka kita perlu untuk menjaga postur tubuh kita, duduk dengan tegak, tidak menyandarkan siku di meja. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya sikap yang sopan dan menghargai. Setelah makan, kita ucapkan terima kasih, karena itu adalah penghargaan yang sederhana, tetapi sangat berarti. Nah, selanjutnya kita bisa menjadikan etika makan ini sebagai menunjukkan kualitas kita yang baik dari seorang pemimpin. Ingat bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang harus berposisi di atas, dia harus lebih daripada semua orang yang dipimpinnya. Ya. Kadang-kadang saya masih melihat sampai sekarang itu ada orang-orang yang dia seorang hamba Tuhan, dia gembala sidang, dia pernah menjabat kedudukan yang penting di organisasi, ya bahkan dia pernah menjadi ketua dari STT. Itu cara makan pisangnya itu jangan pernah kita melakukan seperti itu, ya. Pisang dikupas, lalu kemudian diambil itunya, diambil pisangnya itu yang sudah dikupas itu. Saya ngelihatnya jadi geli, ya, jijik gitu. Itu jangan pernah terjadi, ya teman-teman sekalian. Ingat, ya, dari hal-hal yang kelihatannya sederhana itu menunjukkan seberapa kita itu berkualitas, ya, seberapa kita itu berharga, seberapa kita itu pantas untuk dihargai, seberapa kita memiliki wawasan, seberapa kita memiliki pengetahuan. Jadi dalam segala aspek perhatikan, ya, bangun dengan sebaik-baik mungkin, ya, bangun dengan sebaik-baik mungkin. Baik, pelajaran kita sampai di sini. Saya kembalikan kepada Ibu Aling sebagai moderator. Silakan, Bu Aling. Iya,
Baik, terima kasih Pastor Setio untuk pemaparan malam ini ya Pak. Kita belajar tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus lebih dari yang dipimpin. Luar biasa ya Pak untuk pemaparan materi malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik sudah tampak di layar. Baik untuk besok Bapak Ibu hari Selasa 8 Oktober 2024 di Sema di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi doktrin pengudusan. Dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu dengan tema pengudusan progresif yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. James Damping dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Rabu 9 Oktober 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kita akan belajar tentang tema The King and His Kingdom yang akan dibawakan oleh seperti biasa kelas hari Rabu ini yaitu Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini Bapak Ibu dapat ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube kami yaitu channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel kami ya Bapak Ibu Cahaya Firman, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga dan juga Bapak Ibu tolong juga bantu channel Cahaya Firman ini agar semakin menjadi berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Tapi terlebih dahulu bagi Bapak Ibu ingin sharing atau ingin bertanya harap raise hand sehingga bisa dibuka mic-nya oleh operator kami. Ya baik Pastor Setio. Luar biasa Pastor untuk pemaparan malam ini. Dan kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin ya Pastor. Dikatakan dia harus memiliki kualitas lebih ya Pastor dari orang yang dipimpinnya. Nah, di sini juga ada ayat dalam Alkitabnya ya Pastor yang mengatakan bahwa seorang yang menjadi penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Nah, berarti dia harus baik ya kualitas dalam kerohaniannya, lalu kemudian imannya, lalu juga bagaimana karakternya ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pastor, jika seorang pemimpin ini tidak memiliki di antara kriteria-kriteria yang disebutkan ini, salah satunya bagaimana, Pastor? Apa yang akan terjadi itu di dalam kepemimpinannya dan bagaimana menyikapinya, Pastor? Ya, dipersilakan, Pastor. Baik, baik. Ya, jadi kalau seorang pemimpin itu kurang dalam hal-hal tertentu, sebagaimana yang tadi disampaikan, maka daya pengaruhnya sebagai seorang pemimpin itu akan lemah. Ya. Dia ada di posisi kepemimpinan karena jabatan. Ya.
karena jabatan. Tetapi pengaruhnya itu sendiri kurang di lingkungan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kita semua itu, ini kita ngomongin zaman sekarang ya, zaman modern. Kita akan ikhlas dipimpin oleh seseorang yang memang kita tahu dia lebih daripada kita. Ya, pasti ya. Orang sekarang itu orang yang lebih independen ya. Ya, mereka apa ya namanya? Nggak takut dinilai negatif ya dalam konteks seperti ini ya. Jadi orang sekarang itu lebih independen ya, sehingga rasa keterikatan dia dengan seorang pemimpin itu nggak sama seperti sekitar 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu begitu, apalagi 50 tahun yang lalu ke belakang. Kalau 50 tahun yang lalu ke belakang itu seseorang yang menjadi bagian dari sebuah komunitas, kemudian dia dipersalahkan oleh seorang pemimpin misalnya, begitu, itu sudah membuat dia merasa nggak enak, nggak nyaman, galau. Tetapi di zaman sekarang, ketika seorang pemimpin yang menurut dia itu standarnya kurang, lalu kemudian menyalahkan atau memarahi dia akan tertawa, ya, dia akan tertawa. Intinya adalah bahwa daya pengaruhnya itu akan kurang. Oleh sebab itu, seorang pemimpin dia harus membangun dirinya sebegitu rupa. Kalau dia punya kekurangan, biasanya kekurangan kita itu sesuatu yang dikritikkan oleh orang lain, maka perbaiki, ya. Maka perbaiki. Saya itu selalu berkata bahwa orang yang terbaik yang membantu kita maju itu biasanya justru musuh kita, ya. Karena musuh kita lah yang mencari-cari kekurangan kita. Lalu dia gunakan itu untuk menyerang kita. Dia kasih tahu kekurangan kita itu begini begitu. Nah, itu sebenarnya sebuah informasi yang baik sehingga kita tahu bagian mana yang kita lemah, yang kita harus perbaiki. Nah, setelah kita perbaiki, kita akan menjadi pemimpin yang jauh lebih sempurna. Itu. Nah, jadi inti dari tugas dari seorang pemimpin itu adalah membangun kualitas diri dalam berbagai aspek supaya dia menjadi pemimpin yang dampaknya itu, pengaruhnya itu, atau diterimanya itu lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Demikian, Bu Aling. Maka salah satu contoh saja ya, dulu ketika saya masih remaja, saya punya teman, yes. Saya akui bahwa teman saya itu luar biasa hebat. Dia dikaruniai oleh Tuhan itu kemampuan untuk bicara bagus sekali, ya. Pinter sekali dia public speaking, ya, pinter sekali. Waktu masih SMA pun dia sudah mampu untuk berkhotbah dengan baik, ya. Orang nggak akan mengira bahwa dia itu masih SMA. Dia pandai untuk menirukan orang, ya. Dia punya bakat khusus seperti itu. Nah, itu kebalikan dengan saya. Saya orang yang nggak percaya diri, berdiri di depan umum saya gemetaran, lalu kemudian saya punya masalah itu mempengaruhi ke cara saya berbicara. Jadi dia mentertawakan saya itu dengan mentertawakan mengejek. Kalau ngomongin saya itu bicara di depan umum, ya. Saya juga pernah punya kakak kelas itu dia seorang mantan salesman, ya, mantan salesman. Begitu saya ketemu dia, saya tuh langsung down. Ya, seorang salesman kan sudah biasa ketemu dengan orang yang nggak dikenal, lalu dia berbicara, dia itu sudah sangat terlatih gitu. Nah, atas kekurangan saya itu, saya lalu kemudian memperbaiki diri. Saya belajar public speaking. Ya, kalau ada acara-acara training public speaking, saya
manfaatkan itu. Kan dulu musim tahun-tahun sekitar 90 itu kan MLM lagi hebat-hebatnya. Dan mereka yang bagus-bagus itu kan ada pelatihan-pelatihannya. Ya, pelatihan public speaking, pelatihan presentasi, pelatihan untuk menjual produk, ya, dan didatangkan pelatih-pelatih yang hebat itu. So, saya ikut, ya, dan babak belur saya di dalam pelatihan itu demi apa? Demi saya harus memperbaiki kekurangan saya, ya, memperbaiki kekurangan saya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik, ya, melalui ejekan-ejekan itu, ya. Jadi begitu, Bu Aling. Kekurangan apa di bidang yang kita punya itu harus diperbaiki. Kekurangan di bidang moral ya diperbaiki. Kekurangan di bidang wawasan harus diperbaiki. Ya, kekurangan di bidang hubungan dengan orang, komunikasi, ya itu juga harus diperbaiki. Pokoknya semuanya itu harus dibangun, diperbaiki. Nah, dengan begitu daya pengaruh kita akan jauh lebih kuat. Orang akan lebih ikhlas untuk kita pimpin. Demikian, Berarti Bu kalau Aling. berarti gini ya Pak, kalau sudah terlanjur gitu menjadi pemimpin, tapi kita masih memiliki kekurangan-kekurangan di dalam diri kita sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus membuka hati ya Pak ya, berarti ya. Menerima Ya, apa kritikan atau masukan dari orang lain sekalipun itu menyakitkan ya seperti itu ya Pastor ya. Seperti Pastor bilang tadi bahwa orang yang mengkritik kita itu justru adalah orang yang justru dia yang bisa membuat kita jadi lebih baik ya, berarti pengertiannya seperti itu ya Pastor ya. Betul ya. ya, Jadi betul, betul. memperbaiki. Wow, berarti Ya, kalau begitu Pastor, kalau saya lihat seperti ini berarti memang banyak juga sebenarnya orang yang ketika menjadi pemimpin sebenarnya juga masih banyak kekurangannya ya Pastor. Belum langsung sempurna gitu dia jreng gitu katanya udah menjadi pemimpin yang berkualitas. Betul tidak Pastor? Seperti itu. Masih melewati proses lagi gitu. Bagaimana? Ya, begini Bu silakan. Aling. Ya, Eh, ini Bu Aling. Ya. Eh, siapa kita itu tergantung sangat ditentukan oleh bagaimana keluarga kita membesarkan kita, orang tua kita membesarkan kita. Ya, ada tapi jarang. Yang dari awal itu dipersiapkan, ya. Dari awal itu dipersiapkan. Saya merujuk ke pengalaman pribadi saya ya, merujuk ke pengalaman pribadi saya, itu dari sejak kecil orang tua saya, ayah saya itu membelikan buku, ya, membelikan buku. Kami dari keluarga yang sangat sederhana, maka walaupun sangat sulit, tetapi setidak-tidaknya ayah saya selalu membelikan Intisari, ya, itu semacam Reader's Digest untuk versi Indonesia. Kemudian ada majalah Tempo, ini Tempo zaman dulu ya, waktu dipimpin oleh Gunawan Muhammad ya. Tempo itu adalah majalah yang sangat bagus, sangat berkualitas, analisisnya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu koran Kompas, dan koran Kompas yang saya sukai itu edisi hari Minggu, karena di situ itu banyak sekali tentang pengetahuan ya, bukan berita. Dan sampai hafal, ayah saya mengajar untuk membaca Kompas itu bukan di halaman depan. Kalau halaman depan itu kan berita, tapi di halaman, kalau saya tidak salah itu halaman 1, 2, 3, 4, halaman keempat. Di situ tuh biasanya ada artikel-artikel yang ditulis oleh para ilmuwan, gitu. Baik itu di bidang ekonomi ataupun di bidang-bidang yang lain. Itu. Jadi isi dari Kompas itu ada di situ, ya, ada di situ. Sampai hafal saya. Lalu kemudian buku-buku sastra, ya, buku-buku sastra, ya, seperti buku Quo Vadis Domine yang tebelnya nggak kira-kira itu pun orang tua saya beli, ya. Jadi dalam hal itu saya beruntung, ya. Dalam hal itu saya beruntung sehingga
ketika saya sekolah teologi, maka buku saya itu tidak hanya buku teologi, tapi buku-buku ilmu pengetahuan yang lain, buku-buku psikologi karena saya suka sekali dengan psikologi, kemudian ada macam-macam lah ya, itu. Nah, itu membuat saya bisa waktu itu menjadi pelatih pengembangan sumber daya manusia di dunia sekuler, ya, di dunia sekuler. Sehingga ketika saya waktu itu memberi training dan salah satu klien saya itu adalah diplomat RI untuk Swiss, ya. Waktu itu saya sedang menjelaskan tentang cara kerja sel otak kaitannya dengan kecerdasan. Dia tanya saya, apa kamu kuliah di bidang kedokteran? Kenapa kamu bisa menjelaskan masalah-masalah itu dengan begitu jelas gitu, begitu sederhana gitu. Nah, jadi saya beruntung. Yang saya tidak beruntung itu adalah ayah saya itu apa namanya suka membuli saya ya, suka membuli saya ya, dan itu membawa pengaruh yang cukup apa namanya berpengaruh ya, sehingga perjuangan saya untuk memulihkan diri itu luar biasa ya, tapi saya berhasil mengatasi itu. Nah, jadi tidak setiap orang itu, setiap anak itu disiapkan dari kecil oleh orang tuanya untuk di kemudian hari menjadi seorang pemimpin yang komplit, ya, yang komplit, yang secara mentality dia disiapkan, secara pengetahuan dia disiapkan, dilibatkan dalam organisasi dari sejak kecilnya supaya punya pengalaman-pengalaman seperti itu, dilibatkan dalam kemasyarakatan, ya enggak semua. Ya, enggak semua. Maka seorang pemimpin itu rata-rata adalah orang yang memiliki kekurangan. Ya, memiliki kekurangan. Nah, di nasihat yang tadi yang mengatakan, siapa kita 5 tahun ke depan itu bisa dilihat dari buku yang kita baca, dan teman yang kita jadikan teman, itu di situ terkandung pengertian seorang pemimpin harus mau belajar dari buku dan juga belajar dari orang lain, ya, belajar dari buku dan belajar dari orang lain, sehingga dengan begitu pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang baik kalau dia memiliki kerendahan hati, mau belajar dengan orang lain, mau bertumbuh, mau diubahkan. Itu. Maka pada waktu itu saya punya apa namanya aturan untuk diri saya sendiri. Setiap 6 bulan sekali saya harus belajar ilmu yang baru. Itu. Setiap 6 bulan sekali saya harus belajar ilmu yang baru. Dan selama 6 bulan itu ilmu yang baru itu harus saya kuasai. Saya latih sampai saya kemudian merasa bagus di situ. Lalu kemudian saya belajar lagi ilmu yang baru. Nah, pada suatu kali, saya banyak kegiatan di bidang pelatihan-pelatihan, sampai saya menjadi master trainer di bidang pengembangan SDM. Lalu saya kumpul dengan teman-teman saya. Kan pendeta-pendeta itu kan ada yang namanya Persekutuan Pendeta Nasional. Nah, ketika ketemu dengan teman-teman saya, mereka heran. Kok kamu bisa? Maksudnya background teologi, profesi hamba Tuhan, pendeta, tapi kamu bisa menjadi pelatih, melatih diplomat, melatih perwira militer, melatih apa namanya dosen-dosen perguruan tinggi umum, kayak begitu. Saya nggak bisa menjawab. Kalau saya bisa menjawab, saya bilang begini, kalau saya itu ngumpul terus sama kalian, menghabiskan banyak waktu bersama-sama dengan kalian, maka saya seperti kalian, saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya cuma menjadi pendengar seperti kalian gitu. Itu sebabnya mengapa saya
jarang mengikuti acara-acara seperti yang kalian ikuti, gitu. Ya, karena dengan siapa kita berteman itu akan memprediksikan kita 5 tahun ke depan kita akan di mana. Jadi jangan mau berteman hanya dengan orang-orang yang itu saja. Hmm. Kalau berteman dengan Ibu Eni mungkin suatu saat kita akan ke Amerika, Bu Aling. Iya, Bu. Amin. Betul, betul. Berarti pastor harus terus mengembangkan diri ya. Kalau begitu saya menangkapnya ya, pastor. Potensi dalam diri terus dikembangkan ya. Supaya Iya. ini menjadi lebih ya, pastor, dari standar yang umum ya, sehingga kita layak menjadi seorang pemimpin. Dan di sini juga ada dikatakan pemaparan dari pastor bahwa lebih dalam hal apa? Tuhan Yesus itu lebih dalam hal kesalehan dan kerohanian. Ini mutlak ya, pastor. Sebagai pemimpin dalam apa? Pelayanan kerohanian. Ya, ini haruskah mutlak apa bagaimana, pastor? Oh ya, jadi ya dia harus lebih dalam hal kesalehan, dalam hal apa namanya itu moralitas, ya itu harus lebih dalam hal apa iman itu lebih ya lebih itu harus karena dengan begitu siapa yang kita pimpin itu akan merasa nyaman ya. Saya boleh contohkan ya Bu Aling, saya boleh contohkan itu kakak saya itu ada konflik dengan rekan bisnisnya, terus kemudian bekas anak buahnya itu cerita ya bahwa dia diajak oleh musuh kakak saya itu ke dukun santet dengan maksud untuk membunuh kakak saya lewat santet. Dan dia teman kakak saya ini karena dia Kristen juga dan dia juga nggak setuju dengan itu, merasa gelisah, nggak nyaman, lalu dia cerita ke kakak saya. Jadi dia bilang aku diajak orang itu ke dukun santet, aku disuruh nganter, dia mau bunuh kamu gitu. Nah, kakak saya itu lalu telepon saya karena masalah dia saya tanganin, dia apa namanya, dia telepon saya dengan panik, dia bilang aku disantet nih, gimana nih gitu. Saya bilang tenang, saya bilang karena masalahmu saya tangani, maka santet itu yang pertama akan mendatangin saya, bukan mendatangin kamu. Ya, mendatangin yang mendoakan dong. Gitu. Karena cara kerjanya kan seperti itu. Nah, betul akhirnya di rumah saya ada ledakan-ledakan, segala macam lah, pokoknya yang seperti itu. Dan kemudian ketika suatu kali saya pergi bersama istri saya ke Semarang dalam perjalanan, saya baca berita bahwa rumah musuhnya itu masuk koran loh, itu meledak. Saya telepon kakak saya, apa yang kamu lakukan? Kenapa rumah dia itu meledak? Apa yang kamu lakukan? Kamu jangan macam-macam ya. Dia bilang saya nggak berbuat apa-apa gitu. Tapi rumah dia meledak. Ya mungkin karena ada pertemuan benturan energi positif dan energi negatif itu. Nah, jadi begini, kakak saya jadi tenang. Waktu saya katakan tenang, santet itu nggak datang ke kamu duluan, tapi datang ke saya karena saya yang mendoakan kamu. Gitu. Ketika kita memiliki kualitas yang baik seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ya, dalam hal kesalehan, dalam hal kerohanian, dalam hal iman, orang yang kita pimpin itu hatinya tenang dan damai. Dia percaya bahwa dia termasuk akan memiliki kayak semacam jaminan atau perlindungan rohani itu. Jadi
Kemudian juga karena kita lebih dalam hal kerohanian, maka jemaat akan bertanya untuk hal-hal yang apa namanya, yang menjadi masalah bagi mereka. Ya, kita menjadi alamat untuk jemaat bertanya, atau orang yang kita pimpin itu bertanya, kalau ada masalah ini bagaimana? Kalau ada masalah itu bagaimana? Kalau ada masalah ini bagaimana? Seperti itu. Berarti sebagai kayak Bapak rohani ya Pak, seperti itu ya Pak ya, atau Ibu rohani ya. Betul. Hmm. Ya, baik itu di dalam pengetahuan akan Alkitab atau permasalahan-permasalahan rohani, ataupun di dalam hal keselamatan pun mereka titip ke kita gitu loh. Paham. Berarti ini kalau begitu saya lihat ya seorang pemimpin itu ya harus terlihat kedewasaan rohani dan karakternya berarti ya Pak, mampu memimpin dirinya sendiri ya Pak, berarti ya Pak, seperti itu ya. Ya, ya. Sebelum memimpin orang lain kan harus memimpin diri sendiri. Ya, wah luar biasa sekali Pastor untuk pemaparan malam ini. Sangat memberkati bagi kami semua ya Pastor. Dan juga ini ada chat dari Ibu Indah yang mengatakan terima kasih Bapak Setio untuk pembelajarannya, katanya menambah wawasan. Jadi dia mengatakan pergaulan sangat mempengaruhi kita ya Pak, dengan siapa kita bergaul dan menunjukkan kualitas dan kuantitas kita ya. Seperti tadi ya, yang Pastor apa namanya paparkan pelajarannya, dan juga dia bilang katanya wah betul Pastor, yang membuat kita maju adalah musuh kita yang tahu kekurangan kita. Nah dia bilang saya nggak pernah pikir seperti itu, karena kalau kita dikritik dengan kekurangan kita biasanya kita marah atau tersinggung. Padahal itu membangun kita sebenarnya. Ya benar sekali, makanya ini sangat memberkati sekali Pastor, pembelajaran Pastor malam ini. Dan kami merasakan sangat diberkati. Dan baik, tanpa terasa Pastor kita sudah memasuki 1,5 jam pembelajaran dan kita harus menutup kelas pembelajaran kita. Saya persilakan Pastor untuk closing statement untuk pelajaran hari ini dan memimpin doa bagi kami semua. Terima kasih Pastor. Dipersilakan. Baik teman-teman. Ya, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, seorang pemimpin harus lebih dari orang yang dipimpinnya. Dari banyak aspek, ya. Kesalehan, kerohanian, iman, wawasan, pengetahuan, dan juga banyak hal yang lain. Ya. Karena kualitas yang lebih daripada orang yang dipimpin menciptakan rasa ikhlas dari orang-orang yang kita pimpin itu untuk menerima kita sebagai pemimpin. Dan menciptakan rasa ikhlas untuk kita ajak mereka berjalan kepada visi yang kita mau jalani bersama-sama. Maka tugas kita sebagai seorang pemimpin adalah kita membangun diri kita sendiri, belajar sebanyak-banyaknya. Kita bisa belajar dengan banyak cara. Kita belajar melalui buku, kita belajar melalui orang lain yang lebih baik, yang lebih tinggi levelnya dari diri kita. Bahkan kita bisa belajar dari musuh kita yang menunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Jangan marah, mereka adalah orang yang terbaik, yang memberitahu bagian mana kita yang lemah yang harus kita bangun. Dengan begitu, kita akan semakin dibangun lebih daripada orang-orang yang kita pimpin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami ditugasi oleh Tuhan dan dipercayai untuk menjadi seorang pemimpin bagi komunitas kami ataupun kelompok kami, bagi jemaat ataupun bagi organisasi kami, atau bagi lembaga pelayanan di mana kami berada. Tuhan, sadarkan kami bahwa kami memang harus lebih daripada orang-orang yang kami pimpin. Maka
sertakan juga di dalam diri kami kesadaran untuk terus belajar, membangun diri melalui banyak hal, baik melalui buku, baik melalui teman-teman atau orang-orang yang lebih tinggi daripada kami. Supaya dengan begitu kami semakin dibangun lebih baik lagi. Jadikan kami pemimpin yang komplit dalam segala aspek. Dan biarlah kerendahan hati itu Tuhan taruh di dalam hati kami untuk kami terus belajar memperbaiki diri. Dan ada satu titik di mana kami akan memetik hasil dari itu semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Pastor, terima kasih untuk pelayanannya yang sangat memberkati bagi kami semua. Semoga pelayanan Pastor selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang dan Pastor selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami malam ini. Semoga pengajaran dari Pastor Setio ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu besok pagi ada renungan pagi Sema Adonai pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan juga kelas-kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai dari Senin sampai dengan Sabtu di waktu malam hari tetap ada dan berlangsung ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.